Halo, perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Moniki Sere dengan NIM 01121007. Saya dari Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi dari mata kuliah seminar keuangan yang berjudul Rasio Keuangan. Berikut adalah materinya. Yang pertama, ada pengertian dari rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. Berikutnya adalah fungsi dari rasio keuangan. Yang pertama adalah mengetahui optimalisasi keuangan. Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Aktiva merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnisnya. Kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Pengembangan bisnis seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Selanjutnya, ada jenis dari rasio keuangan. Yang pertama, ada profitability ratio atau rasio laba. Suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Kedua, liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Ketiga, solvency ratio atau rasio hutang. Metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Keempat, activity ratio atau rasio aktivitas. Untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Selanjutnya, ada klasifikasi rasio keuangan. Rasio keuangan berdasarkan sumber data yang digunakan dibedakan menjadi rasio-rasio neraca, rasio-rasio laporan laba rugi, dan rasio-rasio antara laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan tujuannya, rasio keuangan dibedakan menjadi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Rasio likuiditas yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu membandingkan komponen yang ada pada aktiva lancar dengan pasiva lancar. Berikut ini adalah rumusnya. Current ratio sama dengan current asset per current liabilities. Selanjutnya, ada rasio leverage. Menurut Darsano dan Ahari 2005 pasal 54, rasio leverage adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Leverage menjadi indikasi efisiensi kegiatan bisnis perusahaan serta pembagian resiko usaha antar pemilik perusahaan dan para pemberi pinjaman atau kreditur. Sebagian pos utang jangka pendek, menengah, dan panjang menanggung biaya bunga. Pada rasio leverage ini, rasio yang digunakan adalah debt
to asset ratio, rumus untuk menghitungnya adalah debt to asset ratio sama dengan total likuiditas per total aset. Yang ketiga, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Rasio aktivitas sering juga disebut dengan rasio efisiensi atau rasio pemanfaatan aktiva. Dengan rasio ini, kita dapat mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan semakin tinggi. Rasio Tato berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva di dalam menghasilkan penjualan. Berikut ini adalah rumusnya. Total asset turnover sama dengan net sales per total aset. Selanjutnya, yang keempat, ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu. Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu usaha dan kemampuan laba yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Rumus untuk menghitungnya adalah return on asset sama dengan net income per total asset. Sekian dari saya, terima kasih.